Manusia sejatinya memiliki keinginan yang tidak pernah terbatas. Keinginan yang selalu muncul setiap waktu. Dan tanpa disadari, keinginan itu membuat hidupnya sulit. Dan lagi-lagi, keinginan itu tidak terpenuhi. Nah, kalau kalian masuk tipe yang memprioritaskan kebutuhan atau tipe yang memprioritaskan keinginan? Nah, mari kita bahas di MMI Kasih Solusi. Keinginan seringkali kita jadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan ataupun kepuasan. Kalau keinginan yang kita punya bisa kita penuhi, kita menjadi manusia yang paling sempurna di hidup kita. Namun, kalau keinginan yang kita punya belum bisa kita penuhi, kita merasa gagal dalam hidup kita. Tapi hal ini berbanding terbalik kalau kita berbicara tentang kebutuhan. Karena pada dasarnya, kebutuhan manusia itu tidak banyak dan memiliki batas. Untuk itulah, kalau kebutuhan dapat kita penuhi dan kita merasa cukup, yakinlah hidup kita akan tenang dan kita akan bahagia. Alangkah baiknya seorang manusia bisa mendekati level keinginan yang dia punya dengan level kebutuhan dasar. Dan tentunya kita juga bisa belajar untuk memisahkan yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan. Untuk itulah aku punya solusi untuk kalian semua agar bisa memisahkan yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan. Nah, aku punya beberapa solusi untuk kamu agar bisa memisahkan mana yang menjadi kebutuhan kamu dan mana yang menjadi keinginan kamu. Solusi yang pertama, prioritaskan kebutuhan esensial. Bingung, apa ya esensial? Nggak perlu khawatir, kamu cukup mungkin fokus dengan kebutuhan dasar kamu seperti makanan, minuman, serta kesehatan. Karena dengan kamu bisa memprioritaskan kebutuhan esensial kamu, yakinlah hidup kamu akan bahagia. Yang kedua, buat anggaran dengan bijaksana. Nah, biasanya nih kalau sudah bulan Ramadan identik kita mau terima apa? THR. Nah, penting banget kamu bisa membuat anggaran yang bijaksana yang sesuai juga dengan kemampuan kamu agar THR yang kamu dapat lebih bisa berguna untuk kamu sendiri. Dan yang ketiga, kontribusi dalam program sosial. Stop deh alih-alih takut dibilang caper sama orang lain. Takut dibilang butuh pengakuan dari orang lain. Tapi percayalah karena niat kamu baik, sama artinya kamu sudah memberikan amal dan tentunya kamu membantu untuk orang-orang sekitar kamu menjadi lebih sejahtera. Dan yang keempat, yaitu mempraktekkan, memilah dan mengelola waktu yang lebih efektif. Stop untuk mengerjakan semuanya dalam satu waktu, karena itu hal yang mustahil. Buatlah hal-hal yang prioritas yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu, supaya yang menjadi target kamu bisa kamu capai. Dan yang terakhir adalah berbagi kebutuhan bersama. Bersama bisa dengan keluarga kamu ataupun orang-orang terdekat kamu. Coba berdiskusi, mencari solusi agar apa yang menjadi keinginan ataupun kebutuhan kamu bisa mendapatkan hasil yang baik. Memahami keinginan dan kebutuhan sama artinya menahan nafsu yang kita punya. Nah, sesuai dengan tema sekarang, karena kita ada di bulan Ramadan, sangat penting untuk kita bisa menahan nafsu yang kita punya. Menahan nafsu untuk berkata yang kurang baik, ataupun menahan nafsu untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan yang sebenarnya tidak perlu. Dan tanpa kita sadari, dengan kita bisa menahan nafsu, sama artinya untuk kita bisa belajar lebih sederhana dan tentunya membentuk karakter yang lebih bijak dalam melakukan sesuatu hal. Itulah pentingnya kita belajar dapat memisahkan mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan kita. Nah, untuk kalian semua, jangan lupa untuk share videonya kalau kalian suka dan like videonya. Jangan lupa juga follow sosial media kami di Instagram dan TikTok. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.mikromadaniinstitute.com karena banyak sekali informasi tentang pelatihan ataupun layanan-layanan dari PT Mikro Madani Institute. Ayo sama-sama selangkah lebih baik karena harapan itu nyata. See you in next MMI Kasih Solusi ya. Bye-bye.